Azhar dijilid, dibawanya pulang kemari, lalu kemudian kami sempat membaca, diambil Ustaz Fadil foto, tak tahu untuk update status atau untuk apa. Ada tulisan rapi. Jadi setelah melihat itu saya terpikir, saya mengajak adik-adik malam ini, walaupun Al-Fakir Abdul Somad tausiahnya di Aceh Tenggara, di Pondok Pesantren Darul Azhar, tapi kajian kita malam ini juga ditonton oleh adik-adik kita yang sedang belajar di Kairo, di Sudan, di Yaman. Adik-adikku sekalian, simpan buku-buku kalian, bawa pulang, karena itu akan menjadi warisan dibaca oleh anak cucu sampai hari kiamat insyaallah. Tapi malam ini Ustadz kan ceramahnya di sini, betul? Bagaimana Ustadz tahu mereka akan menonton? Karena akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad, channel official. Subscribe, like, share, and comment. Yes. Al-ilmu sayyidun. Ilmu itu seperti binatang buruan. Kalau kita memburu kijang, kalau kita memburu rusa, setelah dapat kita ikat atau kita lepaskan? Kita ikat. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati. Ikatlah binatang buruanmu dengan ikatan yang kuat. Almarhum mengikat ilmunya, bukunya dijilid, ditulis rapi, digaris mana yang penting dan tak penting, dibawa pulang setelah meninggal dunia. Di ruangan tempat makan, di kamar, di ruang tamu adalah kitab. Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita bertamu ke rumah orang, yang ada dipajang di ruang tamunya ada jeruk, ada semangka, ada salak, semuanya kaca, keramik, tak bisa dikunyah. Kadang kita bertamu ke rumah orang, yang dipajang di dinding ada gambar bininya waktu belum pakai jilbab. Akhirnya semua orang nengok, cantik kali bini kau ya. Apa kata kawannya? Gatal kali kau. Tapi almarhum, masya Allah, tabarakallah, yang dipajang adalah buku. Saya makan, saya tengok di sebelah kiri Tafsir Ibnu Katsir. Di belakang kami saya tengok Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Daud. Kitab yang ditinggalkan tak akan busuk, tak akan basi, dan inilah yang akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Makanya buku-buku kita itu diwakafkan. Siapa-siapa yang datang membaca, walaupun Abdul Somad tidak menjelaskan isi kitab Abuya malam ini, tapi buku-buku itu akan dibaca oleh santri-santri, menjadi pencerahan buat umat. Ada yang tak paham tafsir, dia buka tafsir Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Ada yang tak paham hadis, dia baca kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Ada yang tak paham sejarah, dia baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Ada yang tak paham fikih, dia buka kitab yang paling tua ditulis oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kitab Al-Ada yang tak mengerti kitab usul fikih, dia buka kitab yang ditulis oleh murid Imam Syafi'i, diambil dari mulut Imam Syafi'i, Imam Rabi' Al-Muradi. Ada yang tak paham nahwu sharaf, dia buka kitab dari yang paling kecil paling bawah, ditulis oleh ulama Maroko, Matan Al-Ajurrumiyah. Dibaca syarahnya, dibaca penjelasannya, naik ke tingkat atas yang ditulis dalam kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah, naik ke atas Al-Imriti, naik ke atas 1000 bait syair dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Tak paham baca syarahnya, ditulis dalam kitab Syarah Ibnu Malik, Syarah Ibnu Aqil, yang ditulis untuk menjelaskan bait-bait syair Ibnu Malik. Jadi matilah meninggalkan kredit juga lagi. Mati meninggalkan kitab. Adapun adik-adik sekalian, belajar untuk menulis. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Dari mana kita tahu Buya Hamka? Karena dari buku-buku beliau. Dia punya tafsir, namanya Tafsir Al-Azhar. Dari mana kita tahu Imam Syafi'i? Dari kitab-kitab beliau. Karena beliau menulis kitab. Muridnya datang Imam Al-Muzani, datang Imam Rabi' Al-Muradi, datang Imam Al-Buwaiti, menuliskan apa yang keluar dari mulut Imam Asy-Syafi'i. Tapi Ustaz Somad, apa ada murid-murid ini yang menuliskan ceramah Ustaz? Insya Allah satu di antara yang banyak ini akan ada yang menulis tausiah Ustaz Somad di Pondok Pesantren Darul Azhar. Amin.
Akhirnya buku pun jadi. Datang sekali lagi, mereka minta tanda tangan. Ustaz Somad, tolong tanda tangan. Saya tanda tangan. Saya pengen menulis, Google Pak Ustaz. Sekarang Google tinggal masukkan suara, keluar tulisan. Jadi tidak ada yang sulit zaman sekarang. Dulu semua santri-santri menulis, sekarang tak perlu menulis. Kenapa? Karena sudah direkam, diupload, ditonton, didengar, lupa, dengar lagi, lupa, dengar lagi, lupa, paket habis. Begitulah mudahnya zaman sekarang. Jadi kalau ada orang mengatakan ini zaman edan Pak Ustaz, zaman sudah mau kiamat Pak Ustaz, ini zaman banyak perbuatan mungkar Pak Ustaz. Memang betul, yang jahat banyak, tapi yang baik juga banyak. Mana buktinya orang baik banyak?